Halo teman-teman pecinta film horor di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang baru saja dirilis di bioskop berjudul Five Nights at Freddy's. Bagi kalian penggemar atau pemain game FNAF, maka kalian pasti sudah familiar dengan yang namanya Five Nights at Freddy. Maka baiklah, tanpa spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang satpam penjaga malam tempat hiburan bermain anak-anak tahun 80-an. Satpam tersebut terlihat tengah mendapatkan teror dari entitas tak dikenal sehingga ia berusaha kabur dari tempat tersebut. Larilah ia menuju jalan keluar, namun sialnya pintu yang ada tiba-tiba terkunci. Saat terbangun, ia sudah berada di sebuah perangkap berbentuk boneka yang akan menyayat-nyayat mukanya. Dan inilah dia, Five Nights at Freddy's. Kita akan berfokus kepada seorang pemuda serabutan bernama Mike. Ia tinggal berdua bersama adik perempuannya yang kita panggil saja Abby. 5 minutes. Mike bekerja serabutan dan saat ini ia bekerja sebagai satpam di sebuah mall. Saat memesan es krim, ia melihat seorang anak yang dibawa oleh seorang laki-laki dan karena menduga anak itu diculik, ia pun menghajar laki-laki tersebut. Akibat ulahnya itu, Mike kini berada di tempat seorang konselor karir, kita panggil saja Steve. Faktanya, Mike memukuli ayah dari anak tersebut karena Mike telah salah duga. Akibatnya, Mike pun dipecat dari pekerjaannya sekarang. Coffee? Sorry? Namun untungnya, Steve memiliki sebuah pekerjaan untuk Mike, yaitu menjadi seorang satpam juga, namun di tempat lain, yaitu di tempat hiburan anak di awal film tadi yang bernama Freddy Fazbear. Sayangnya, Mike tak bisa mengambil shift malam sehingga ia menolak pekerjaan itu. Saat Mike bekerja, Abby dijaga oleh temannya Mike yang bernama Max. Abby kerap sekali melukis di kertas miliknya. Ia kerap melukis gambar yang katanya teman-temannya. Abby memiliki bisa dibilang teman imajinasi yang membuat Abby jarang bersosialisasi keluar rumah. Di malam hari setelah minum obat, Mike pun tertidur yang di dalam mimpinya kita akan melihat kenangan Mike kecil bersama keluarganya yang sedang piknik. Di saat itu, Mike disuruh mengawasi adik laki-lakinya yang bernama Garrett. Namun, karena meleng, akhirnya si adik diculik oleh seseorang. Masalah tak cukup sampai di sana karena Mike memiliki bibi yang amat mengesalkan dikarenakan ia sangat ingin mengambil alih hak asuh Abby. Untuk mempertahankan hak asuh adiknya itu, Mike harus segera memiliki pekerjaan dan meyakinkan hakim pengadilan kalau ia adalah wali yang bertanggung jawab. Di rumah, Mike memutuskan untuk kembali menghubungi Steve dan mengambil pekerjaan satpam malam itu. Dari telepon, Steve menceritakan sedikit sejarah tempat bermain itu. Tempat itu dulunya sangat terkenal pada tahun 80-an di kalangan anak-anak. Tempat ini memiliki sistem keamanan yang lumayan bagus, walaupun sudah rada tua. Tambah lagi, sering terjadi lonjakan arus listrik dan jika itu terjadi, Mike bisa mereset listrik di sana. Tugas Mike hanyalah menjaga tempat ini agar tidak dibobol oleh orang menggunakan monitor CCTV yang ada. Di sana, Mike memutar kaset mengenai satpam tempat ini. Tempat ini memiliki banyak sekali permainan untuk anak-anak, bahkan memiliki robot animatronik yang dapat bergerak sendiri. Setelah melihat rekaman itu, Mike pun berkata, "Halah, easy peasy ini mah." Mike pun menelusuri tempat ini. Di sana terdapat banyak sekali mainan, di antaranya ada boneka, tempat makan, mesin dingdong, mesin penghapus dosa, dan lain-lain. Mike melihat asal suara itu, yang ternyata itu adalah tempat boneka animatronik berada. Karena bosan, Mike pun ketiduran, yang ia kembali mengalami mimpi yang sama dengan yang di awal. Namun kali ini berbeda karena di mimpi itu terdapat 5 orang bocah yang saat Mike mengejarnya, ia pun terjatuh.
Sesampainya di rumah, Mike pun berkata, menarik sekali nih. Setelah itu, kita kembali ke si Bibi yang ternyata Bibi ini telah menyewa Max untuk menjaga dan mendapatkan bukti kalau Mike telah menelantarkan Abby. Sayangnya, Max tak bisa mendapatkan bukti itu dan saat itu mereka memiliki ide untuk mengacak-acak tempat kerja Mike agar ia dipecat dan tak memiliki pekerjaan lagi. Namun sebelum itu, si Panjul meminta imbalan sebesar $1.000 kepada si Bibi. What are you doing? Saat ingin bekerja, Abby memaksa ingin ikut ke tempat kerja Mike, namun tidak boleh. Di malam itu, Mike pun bekerja. Boneka animatronik tidak berada lagi di tempatnya. Mike sendiri kembali mengalami mimpi tersebut. Kali ini, Mike berusaha berkomunikasi untuk meminta petunjuk kepada bocil itu, siapa yang telah mencuri Garrett. Saat terbangun, tempat itu sudah kacau sehingga Mike meriset tempat tersebut. Mike didatangi oleh seorang polwan bernama Vanessa. Anehnya, luka yang Mike alami di dalam mimpinya terbawa ke dunia nyata. Vanessa sendiri kerap berpatroli ke tempat ini karena juga ia sangat menyukai tempat ini saat masih kecil dulu. Vanessa Shelley. Vanessa menyarankan Mike untuk berhenti menjadi satpam di sini karena tempat ini sangatlah aneh, katanya. Wanna dance? Tambah lagi, alasan tempat ini ditutup adalah karena pada tahun 80-an ada beberapa anak yang menghilang. There. Setelah Mike dan Vanessa pergi, si Panjul memanggil Max dan juga teman-temannya untuk membobol tempat itu. Panjul dan kawan-kawan pun segera mengacaukan tempat ini serta menjarah berbagai macam barang berharga di sana. Si rambut mie penasaran dengan sesuatu yang ada di balik lemari makanan sehingga ia pun membukanya. Ya, ia pun akhirnya tewas dimakan oleh robot animatronik yang seperti dirasuki arwah itu. Hank. Panjul segera menjemput si Brewo, namun si Brewo meninggal akibat ulah Bonnie. Melihat Bonnie, Panjul pun pergi melarikan diri dan mengunci dirinya di kamar CCTV. Di dalam itulah ia melihat Chica yang melepaskan robot kue ke ventilasi. Pintu tiba-tiba terbuka. Setelah itu, Panjul segera pergi menuju jalan keluar, namun pintunya macet sehingga Max sendiri masuk ke dalam tempat itu untuk mencari si Panjul. Ia mengikuti sosok anak-anak yang membawanya ke sebuah ruangan berisi boneka animatronik bernama Freddy. Mendengar ada suara anak kecil dari dalam Freddy, ia pun mengecek ke dalamnya. Kembali ke Mike dan juga Abby. Tak sengaja, Abby mengetahui masalah Mike dan bibinya. Abby tak suka tinggal bersama bibinya itu dan ia ingin tetap tinggal bersama Mike. Saat itu, Vanessa datang ke rumah untuk memberitahu ada yang membobol tempat kerja Mike. Terlebih lagi, Vanessa tak suka jika Mike tertidur di saat tugasnya dan Vanessa mendesak Mike untuk bercerita mengapa Mike kerap sekali tidur saat bertugas. Pada akhirnya, Mike menceritakan mengenai adiknya Garrett yang diculik saat mereka kecil. Oleh karena itu, Mike kerap tidur menggunakan obat tidur itu dan ia perlu mengingat kembali tempat kejadian penculikan tersebut untuk mencari petunjuk siapa yang telah mencuri Garrett. I know what crazy looks like Mike. This isn't it. Inti dari percakapan ini adalah Mike sangat rindu dengan keluarganya seperti yang ada di mimpi itu dan ia ingin sekali mengulangi hal itu. Di malam hari, Mike tak kunjung bisa menghubungi Max sehingga terpaksa ia akan membawa Abby ke tempat kerjanya. Sampainya di dalam, tempat itu sudah hancur lebur. Mike pun menidurkan Abby sembari ia membersihkan kekacauan yang ada di tempat tersebut. Selesai membersihkan, ia pun kembali tidur untuk mengunjungi mimpi itu kembali. Sementara Abby didatangi oleh boneka animatronik. Abby keluar melihat-lihat tempat tersebut dan ia akhirnya bertemu dengan Freddy yang udah bisa bergerak sendiri.
Di mimpinya, Mike pun mengetahui kalau anak-anak itu adalah anak-anak yang menghilang di Freddy Fazbear ini. Mike pun meminta tolong ke bocil blonde, siapa yang telah mencuri Garrett adiknya. Saat terbangun, Mike panik karena Abby telah dikerubungi oleh boneka animatronik yang bisa hidup sendiri. Abby memperkenalkan masing-masing boneka yang katanya temannya itu. Ada Bonnie, Roxy, Chica, dan juga Freddy. Mike tentunya masih tak masuk akal karena mana mungkin robot boneka bisa bergerak sendiri. Setelah menirukan Abby, Mike sadar melihat gambar-gambar Abby yang ternyata teman-teman hayalan Abby adalah anak-anak yang menghilang di Freddy Fazbear. Hey, Abby. Saat makan siang, Mike pun bertanya mengenai kejadian tadi malam dan Abby bilang kalau boneka itu dirasuki oleh arwah hantu. Mike bilang dulu mereka memiliki seorang saudara bernama Garrett dan anehnya, Abby mengetahui kejadian saat Garrett diculik padahal saat itu ia belum lahir. Ternyata yang memberitahu Abby adalah bocil blonde yang ada di mimpi Mike dan selain itu, bocil blonde itu juga berbicara mengenai kelinci kuning. Tepat di malam itu, Vanessa berada di dalam tempat tersebut menatapi gambar kelinci kuning. I miss you guys. Ternyata Vanessa telah mengetahui hal ini dan yang ada di dalam robot itu adalah arwah bocil-bocil yang menghilang. Karena sudah terlanjur di sana, mereka semua pun bermain bersama untuk menyenangkan hati Abby. Here. Me too. Saat ingin mengambil taplak meja, Mike ingin memegang robot yang ada di sana. Namun untungnya ada Vanessa yang melarangnya karena hal ini. Yap, Mike tentunya curiga mengapa Vanessa bisa mengetahui segala hal yang ada di tempat ini. Mike berkata mungkin arwah bocil-bocil ini mengetahui siapa yang telah mencuri Garrett. Talk to me. I'm trying. You're not. Untungnya Abby baik-baik saja dan setelah itu Vanessa menyuruh Mike pergi dan jangan bawa Abby lagi ke sini. Entah apa yang ditakutkan Vanessa, namun ia sangat marah kepada Mike karena telah membawa Abby ke sini. Mengetahui dirinya tak pantas, Mike pun menelpon si Bibi untuk menjaga Abby. Abby yang tak menyukai bibinya itu malah mengira Mike ingin membuangnya dan Abby menjadi marah serta menghapus semua gambar Mike yang ia buat. Sementara Mike akan kembali ke tempat kerjanya untuk mencari tahu mengenai Garrett lagi. Mike pun tidur dan di mimpinya kali ini ia melihat semua menjadi baik-baik saja, tak seperti semestinya. Ternyata semua ini adalah perbuatan bocil-bocil ini karena mereka tahu kalau Mike sangat ingin menjadi seperti dulu. Bocil blonde berkata, Mike bisa mendapatkan mimpi ini setiap malam asalkan Mike memberikan Abby kepada mereka. Karena dibutakan oleh kasih sayang tipu-tipu ini, Mike akhirnya menyetujuinya. Namun setelah itu, ia menjadi sadar kalau ini tidaklah benar. Namun semua sudah terlambat. Bocil-bocil kematian ini akan mengambil Abby segera dan malah menghajar Mike. Saat terbangun, ia sudah berada di perangkap boneka. Namun untungnya, ia bisa lepas dengan melepaskan baut perangkat itu. Akhirnya kita melihat semua korban, ada Max, Panjul, dan teman-temannya. Mike berjalan keluar, namun seperti biasa, pintu macet dan di belakang sudah ada Foxy. Di sisi lain, Abby tak kunjung keluar dari kamar yang membuat si Bibi kesal dan gabut menonton televisi. Freddy dan bocil blonde datang untuk menjemput Abby. Silly Jane. She fell asleep. Mereka pun naik ke taksi yang membuat si supir ini sedikit terkejut. Untungnya Mike diselamatkan oleh Vanessa yang membawanya ke pos polisi. Pada akhirnya Mike berkata kalau ia telah menyerahkan Abby kepada mereka. Vanessa pun berkata mereka ingin mengubah Abby menjadi boneka animatronik juga. Vanessa jujur kalau dahulu polisi telah mencari anak-anak yang hilang itu namun tak kunjung menemukannya. Orang yang menculik mereka adalah orang yang cerdas karena menyembunyikan mayat anak-anak itu di dalam boneka animatronik. Faktanya, anak-anak itu tidak bersalah dan mereka hanya dipengaruhi oleh si penculik ini yang bernama William Afton, ayah Vanessa itu sendiri dan identitasnya adalah kelinci kuning. Jadi, semua kejadian ini memiliki keterkaitan yang menculik Garrett adalah ayahnya Vanessa.
Vanessa pun menyediakan peralatan untuk Mike menyelamatkan Abby dari ayahnya itu. Namun Vanessa sangat trauma dengan ayahnya itu sehingga ia tak mau ikut. Mike masuk melalui ventilasi udara dan ia melihat Abby yang dibawa oleh Chica. Chica membawa Abby ke tempat operasi, sementara Mike berhasil melumpuhkan Freddy dan juga Bonnie menggunakan air listrik. Chica, I don't like Untungnya, Mike berhasil datang tepat waktu dan segera minta maaf ke adiknya itu serta pergi dari sini. Abby pergi, sementara Mike berhasil melumpuhkan robot kue pie. Foxy mencari Abby yang bersembunyi. Abby bersembunyi di dalam tempat mandi bola. Abby? Sementara itu, Mike bertemu dengan orang yang merancang ini semua, yaitu si kelinci kuning alias ayahnya Vanessa. Sisi lain, Abby yang terpojok untungnya diselamatkan oleh Vanessa yang datang tepat waktu. Akhirnya semua terkuak. Kelinci kuning inilah yang membunuh Garrett dan ia jugalah yang mempengaruhi arwah bocah-bocah yang ia culik. Vanessa datang dan akhirnya kita semua tahu kalau ayah Vanessa adalah Steve, si konselor karir. Saat itu, Mike sadar kalau semua ini ada hubungannya dengan gambar-gambar yang ada di sana dan ia menyuruh Abby mengubah gambar kelinci itu menjadi jahat agar anak-anak tersadarkan. Yap, ia tega membunuh anaknya sendiri demi obsesi psikopatnya. Setelah itu, anak-anak pun tersadarkan kalau tuan yang selama ini mereka ikuti adalah orang jahat. Steve pun tertusuk oleh pakaian robotnya sendiri dan ia akhirnya dibawa oleh Freddy dan kawan-kawan. Sementara Mike dan Abby berhasil membawa Vanessa keluar dari tempat yang sudah ingin hancur ini. Beberapa minggu kemudian, guru sekolah Abby senang karena Abby bisa menjadi lebih baik dan berbaur dengan anak-anak lainnya. Mereka juga mengunjungi Vanessa yang kini sedang berada di rumah sakit. Mike dan Abby kini telah bahagia kembali. Abby kangen dengan Freddy dan kawan-kawan sehingga ia minta untuk mengunjungi tempat itu lain kali. Kembali ke Freddy Fazbear, kita melihat Steve yang masih hidup. Dan film pun berakhir. Yap, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang baru saja bergabung di channel ini, kalian bisa subscribe dulu channelnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten baru yang akan saya buat ke depannya. Dan juga kalian like dulu lah videonya dan komen. Terserahlah kalian komen apa aja, yang penting rame kolom komentarnya supaya algoritma YouTube naik kan. Dan juga bagi yang kelebihan duit atau kelebihan harta gitu, kalian bisa lah yang namanya itu super thanks di bawah. Kalian klik super thanks di bawah, bayar pakai Google Play. Oke? Baiklah, saya Mario pamit undur diri dan adios.